Pada hari ini kita akan belajar membuat sebuah program pembuktian bilangan prima menggunakan Scratch. Nah, sebelum kita membuat programnya, perlu kita pahami terlebih dahulu konsep dari bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari satu dan hanya memiliki tepat dua faktor pembagi, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya, 5. 5 adalah bilangan prima, karena hanya bisa dibagi habis oleh angka 1 dan 5, atau bilangan itu sendiri. Sebagai perbandingan, bilangan yang bukan bilangan prima, contohnya itu adalah 4, karena 4 itu bisa dibagi oleh 3 angka, yaitu bisa dibagi dengan angka 1, dibagi dengan angka 2, dan angka 4. Maksudnya bisa dibagi habis. Nah, angka 4 ini dia memiliki 3 faktor pembagi, sehingga bukan sebuah bilangan prima. Beda dengan yang 5, dia hanya memiliki 2 faktor pembagi atau bisa dibagi habis, yaitu bilangan 1 dan 5. Oke, selanjutnya kita perlu memahami kerangka program sebelum membuat program di Scratch. Jadi di sini ada 3 langkah-langkah. Yang pertama adalah input. Jadi inputnya adalah N. Kita simbolkan sebagai N, yaitu bilangan bulat yang akan kita buktikan apakah ini adalah bilangan prima atau bukan. Jadi nantinya di programnya itu terdapat input, yang mana di input itu akan kita masukkan bilangan yang ingin kita cek apakah bilangan ini bilangan prima atau bukan. Nah, selanjutnya ada proses. Jadi yang pertama, semua nilai I sama dengan 2 sampai I sama dengan N. Jadi kita akan memeriksa semua bilangan mulai dari 2 sampai bilangan itu sendiri. Misalnya kita mau cek bilangan 5, maka kita akan mengecek faktor I-nya atau faktor pembagi. Jadi bilangan yang mau kita cek, contohnya 5, itu akan dicoba dibagi dengan bilangan 2, 3, 4, sampai N itu sendiri, yaitu dicoba dibagi dengan bilangan 5. Nah, selanjutnya yang kedua akan diperiksa apakah N ini habis dibagi dengan I. Misalkan tadi yang 5, apakah habis dibagi dengan 2, dibagi dengan 3, 4, dan sampai 5. Nah, yang ketiga, jika habis dibagi, maka N bukan bilangan prima. Karena syarat dari bilangan prima, yaitu dia hanya memiliki 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan angka itu sendiri. Kalau ada nilai I atau angka I yang bisa membagi habis N atau input yang kita masukkan, berarti itu bukan bilangan prima. Oke, lanjut yang keempat, jika tidak ada I yang habis membagi N, maka N adalah bilangan prima. Karena bilangan prima itu hanya bisa dibagi dibagi habis oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, lanjut. Selanjutnya ada output. Di sini ada 2, akan muncul di program prima jika N adalah bilangan prima. Kemudian muncul output bukan prima jika N bukan bilangan prima. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini kerangka program yang akan kita buat. Supaya kita lebih memahami program yang akan kita buat, kita perlu lebih memahami terkait dari konsep bilangan prima. Sebagai contoh, di sini 5. Nah, 5 ini merupakan bilangan prima karena 5 memiliki 2 faktor pembagi, yaitu 1 dengan angka itu sendiri, yaitu 5. Nah, kenapa bisa memiliki 2 faktor pembagi? Karena hanya 2 angka ini yang bisa membagi habis bilangan 5. Misalkan 5 dibagi 1, itu hasilnya adalah 5. Tidak ada lagi sisa pembagian. Kemudian 5 bagi 5, hasilnya adalah 1. Juga sudah habis, tidak ada lagi sisa pembagian. Nah, mari kita coba bilangan yang terletak di antara 1 dan 5, yaitu 2, 3, dan 4. Bagaimana hasilnya? Misalkan 5 bagi 2. Nah, 5 bagi 2, dia akan menghasilkan sisa. Jadi 5 bagi 2 hasilnya adalah 2. Ya, misalkan di sini terdapat 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita bagi dengan 2, ya, kita bagi dengan 2, kita ikat 2, 2. Nah, 5 bagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, di sini ada 1 sisa, ya. Sisanya 1. Lanjut, 5 bagi 3. Berapa hasilnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bagi 1, 2, 3. Nah, yang tercipta di sini hanya ada 1 ikat, sehingga hasilnya adalah 1, kemudian sisanya ada 2. Ya. Nah, lanjut, 5 bagi 4. Kita lihat berapa hasilnya? 1, 2, 3, 4, 5. Kita bagi 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kita ikat. Nah, di sini hasilnya ada 1 ikat. Sisanya ada 1. Beda dengan yang ketika dibagi 1. 5 bagi 1 hasilnya adalah 5. Karena tidak ada lagi sisa. Sudah habis. Begitu pula dengan yang 5. 5 bagi 5 sama dengan 1.
dia sudah tidak ada sisanya lagi, sudah habis. Sehingga 5 ini termasuk bilangan prima karena memenuhi konsep dari bilangan prima atau pengertiannya, bahwa bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 5. Nah, di sini perlu kita pahami konsep dari sisa pembagian ini. Jadi sisa pembagian ini disebut juga sebagai modulus atau biasa disingkat sebagai mod. Nah, kita akan menggunakan konsep mod ini di dalam penggunaan program Scratch nantinya. Jadi, nantinya itu kita akan menggunakan mod. Jadi bukan lagi 5/1, tapi yang akan digunakan yaitu 5 mod 1 sama dengan. Nah, jika di sini terdapat operator mod, maka yang ditanyakan adalah sisanya. Nah, karena 5/1 sama dengan 5 ini habis, tidak memiliki sisa pembagian, maka kita tulis modnya di sini adalah 0. Nah, lanjut. Nah, di sini misalkan 5 mod 2. Itu sisanya adalah 1. Jadi kita tulis di sini hasilnya adalah 1. Lanjut 5 mod 3. Di sini sisanya adalah 2, jadi di sini hasilnya juga 2. Jadi jika menggunakan operator mod, maka yang ditulis itu adalah sisa pembagiannya. Nah, lanjut 5 mod 4 itu sama dengan 1. Dan 5 mod 5 karena habis, maka hasilnya adalah 0. Nah, kurang lebih seperti ini nanti programnya akan berjalan. Jadi dia akan memeriksa sisa pembagiannya. Jadi konsep dari pemrogramannya nanti akan memeriksa nilai I. Jadi kan ada input, yaitu sama dengan N. Nah, N ini yang akan kita cek, bilangan yang kita akan cek apakah prima atau tidak. Kemudian nantinya N ini akan dibagi dengan I. Nah, I ini itu nilainya dari 2 sampai I itu sama dengan N sendiri. Jadi contohnya 5 yang akan kita periksa, maka di programnya nanti itu akan diperiksa apakah I mulai dari 2, 3, 4 sampai N itu sendiri 5. Akan diperiksa semua apakah hasilnya itu habis, 0, atau ada sisanya. Oke, jadi pada programnya yang akan diperiksa itu adalah sisa pembagiannya. Di sini, sebagaimana kita ketahui bahwa bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Artinya habis dan tidak ada sisa pembagian, yaitu 0 dan 0 di sini. Dan tentunya di antara 1 dan bilangan itu sendiri ada 3 bilangan, yaitu 2, 3, 4. Nah, 2, 3, 4 ini kita sebut sebagai variabel I. Nah, ini yang akan diperiksa. Jika ternyata I-nya di sini tidak ada 0, berarti itu adalah bilangan prima. Jika tidak ada N bagi I yang sama dengan 0. Jika tidak ada yang hasilnya 0 seperti ini, tidak ada 0, maka itu adalah bilangan prima. Nah, jika N dibagi dengan I dan ternyata ada yang salah satunya 0, berarti itu adalah bukan bilangan prima. Oke, jadi seperti ini konsep dari pemrograman yang akan kita buat pada Scratch. Selanjutnya kita akan mulai membuat program di Scratch. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah buka aplikasi Google Chrome. Setelah itu ketik Scratch. Pastikan kalian sudah memiliki akun sebelumnya. Kemudian masuk. Nah, pilih Scratch yang paling atas. Jika kalian sudah memiliki akun, otomatis kalian akan masuk di akun kalian. Seperti ini. Oke, ini sudah masuk di akun saya. Jadi, kalau kalian belum memiliki akun, buat terlebih dahulu akunnya. Nah, jika kalian sudah masuk di akunnya, kalian klik buat. Oke, ini tampilan awal dari aplikasi Scratch. Nah, kita akan mulai menyusun blok kodenya. Jadi yang pertama kita gunakan blok kode event. Pilih blok kode yang when bendera hijau, klik. Jadi bendera hijau ini disebut juga sebagai tombol go. Oke, pilih blok kodenya, arahkan ke sini. Kemudian setelah itu kita pilih blok kode variables. Geser ke atas, pilih variables. Nah, sesuai dengan kerangka program yang sudah kita bahas, jadi di sini terdapat beberapa variabel. Jadi ada 3. Yang pertama itu variabel n yang kita masukkan di input. Jadi kita akan membuat variabelnya. Kemudian selain n terdapat juga variabel i yang terdapat pada prosesnya. Kemudian yang terakhir di output kita akan menggunakan variabel result atau hasil. Jadi 3 variabel ini yang akan kita gunakan pada program ini. Jadi buat 3 variabel ini dengan klik make a variable. Nah, setelah itu buat variabel n, ketik n, kemudian masuk. Oke, seperti ini. Sudah ada variabel n-nya. Buat lagi untuk variabel i. Klik make a variable. Oke, klik i.
Seperti ini, kemudian klik masuk. Nah, sudah ada variabel i. Selanjutnya kita akan membuat variabel result. Klik make a variable. Nah, ketik result. Oke, klik masuk. Oke, jadi sudah ada 3 variabelnya. Nah, selanjutnya kita pilih blok kode set i to 0. Nah, untuk pertama, kita akan masukkan input, membuat inputnya. Jadi di input ada variabel n. Jadi untuk i-nya kita ubah ke n. Nah, sebagai contoh, kita cek terlebih dahulu bilangan 5. Sesuai dengan pembahasan di awal. Sebagai contoh ya. Jadi atur n ke 5. Ini sebagai contoh saja. Jadi n ini atau inputnya bisa kita ubah-ubah sesuai dengan angka yang ingin kita periksa. Misalkan mau periksa 5, mau periksa 4, kita akan masukkan di sini, di n. Bilangan yang mau kita periksa, apakah dia merupakan prima atau bukan prima. Oke, lanjut. Kemudian kita masih menggunakan blok kode yang sama. Set i to 0. Nah, ingat kembali, jadi variabel i dimulai dari angka 2 sampai i sama dengan n atau bilangan itu sendiri. Jadi set atur i ke 2. Oke, kemudian setelah itu kita masih menggunakan blok kode set i to, tapi i-nya kita ganti result. Oke, klik i, pilih result. Oke, atau to 1. Nah, kenapa 1? Ini untuk jawaban awal atau hipotesis kita, dugaan sementara bahwa hasilnya yang pertama adalah benar atau bilangan prima. Jadi ini hanya dugaan saja. Jadi kita menggunakan di sini operator logika boolean. Jadi operator logika boolean itu menggunakan bilangan biner. Ada 1 dengan 0. 1 itu berarti true atau benar. Jadi jika resultnya hasilnya adalah 1, maka dia akan terbukti sebagai bilangan prima. Nah, ini untuk jawaban awal saja atau dugaan. Nanti di bawahnya baru kita akan memasang program yang bernilai 0. Oke, jadi di sini sudah ada 3 variabelnya. Sudah ada n input, kemudian variabel i diproses, dan result di output. Nah, lanjut di bawahnya kita akan menggunakan blok kode control. Jadi kita akan menggunakan yang repeat until. Oke, yang ini. Kemudian blok kode operator yang warna hijau. Pilih yang sama dengan, oke, kita masukkan di sini, di blok kode tadi. Oke, di sini. Kemudian pilih blok kode variabel. Pilih variabel i. Oke, kita masukkan di sini. I sama dengan n. Oke, masukkan di sini. Jadi repeat until, ulangi sampai i sama dengan n. Jadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa variabel i itu akan diatur mulai dari angka 2 sampai n atau bilangan itu sendiri. Sebagai contoh di sini, kita akan memeriksa 5. Maka variabel i-nya itu dimulai dari angka 2, 3, 4, dan 5, bilangan itu sendiri. Jadi repeat until, ulangi sampai i sama dengan n. Oke, setelah ini kita akan menggunakan blok kode control. Pilih yang if then. Oke, yang ini. Kita tempatkan di sini. Oke, lanjut kita pilih operator yang sama dengan. Kemudian kita pilih lagi blok kode operator yang mod. Oke, yang ini. Oke, masukkan di sini. Kemudian kita pilih blok kode variabel. Kita pilih variabel n mod i sama dengan 0. Oke, ini ya. Oke, jadi ini blok kodenya. Jadi if jika n modulus sisa pembagian yang dibagi dengan i itu sama dengan 0. Kemudian, oke, coba ingat kembali, jika n mod i sama dengan 0. Jika 0, berarti dia hasilnya adalah bukan bilangan prima. Atau set result sama dengan 0. Disinilah kita mengatur set resultnya yang sama dengan 0. Karena tadi di atas kita sudah membuat set result sama dengan 1. Yang berarti dia benar atau dia adalah bilangan prima. Nah, sekarang kita akan mengatur yang sebaliknya. Set result to 0. Oke, kita pilih yang ini, set i to 0. Nah, untuk i-nya kita ganti jadi result. Klik i. Oke, pilih result to 0. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan blok kode variable change i by 1. Oke, yang ini.
change, ubah I dari 1. Nah, selanjutnya kita lanjutkan programnya. Kita akan menggunakan kode control. Kita pilih yang if then else. Oke, seperti ini. Kemudian pilih blok kode operators. Pilih yang sama dengan, masukkan di sini. Nah, pilih blok kode variabel. Masukkan result. Seperti ini. Kemudian 50-nya kita ganti jadi 0. Nah, if jika result hasil sama dengan 0, then kemudian kita akan memprogram kucingnya ini akan mengatakan bukan prima dengan menggunakan blok kode looks. Kemudian pilih say hello. Jadi hello-nya kita edit jadi bukan prima. Karena kan resultnya sama dengan 0. Jadi kita menggunakan tanda petik 2, bukan prima. Oke, masuk. Jadi if jika result hasil sama dengan 0, then kemudian katakan bukan prima. Jadi jika terbukti bilangannya bukan prima, maka nanti kucingnya akan mengatakan bukan prima atau sprite kucingnya. Nah, else sebaliknya dia akan mengatakan prima. Oke, edit hello menggunakan kata prima. Oke, seperti ini. Oke, sekarang blok kodenya sudah selesai. Jadi kita akan mulai jalankan. Oke, jadi yang pertama kita akan cek 5. Kira-kira 5 ini prima atau bukan. Oke, klik tombol go atau tombol bendera hijau. Kemudian programnya akan berjalan sesuai dengan blok kode yang kita susun. Nah, hasilnya adalah prima. Jadi kucing ini mengatakan bahwa 5 itu adalah prima. Oke, ini ya untuk 5. Jadi kita stop terlebih dahulu programnya, klik yang tombol stop yang lingkaran merah. Kemudian kita ganti 5 jadi 4. Coba kita cek apakah 4 ini bilangan prima atau bukan. Oke, selanjutnya klik tombol go atau tombol bendera hijau. Oke, ternyata 4 bukan prima. Oke, kita stop, klik tombol stopnya. Kemudian kita coba cek bilangan 27. Ganti bilangan 4 jadi 27. Oke, kemudian selanjutnya kita klik tombol go. Oke, hasilnya adalah bukan prima. Coba kita ganti dengan angka 29. Oke, klik stop terlebih dahulu atau tombol lingkaran merah ini. Kemudian kita ganti 27 jadi 29. Oke, kita klik tombol go atau tombol bendera hijau. Oke, ternyata 29 itu adalah bilangan prima. Oke, sampai di sini sudah jadi program pembuktian bilangan prima menggunakan Scratch. Sepertinya cukup panjang blok kodenya. Oke, kayak ini ya blok kodenya, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan program yang sudah kita buat. Jadi klik yang untitled, beri nama. Nah, tulis nama kalian. Kemudian berikan tanda underscore. Tuliskan bilangan prima. Disingkat saja bil prima. Kemudian underscore. Tuliskan kelas kalian. Ini sebagai contoh saja. Misalkan saya tulis 93. Oke, seperti ini saja penamaannya. Jadi cukup nama, kemudian bilangan prima, kemudian kelas. Nah, setelah ini sudah tersimpan. Jika kita sudah klik tadi di keyboard masuk, berarti sudah tersimpan. Selanjutnya kita bisa share. Oke, ini. Di sini kita diarahkan untuk membuat thumbnail. Tapi tidak usah. Kita langsung saja proses with share atau proses dengan membagikan. Oke, ini sudah jadi. Sisa kita bagikan ke WA guru kita. Caranya pilih yang salin tautan. Nah, kemudian klik salin tautan. Nah, selanjutnya kalian bisa buka WhatsApp. Kemudian kalian sisa dikirim.